Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada cerita kembali tentang Junaid al-Baghdadi, gitu ya, guru para sufi, dianggap sufi yang luar biasa. Ada beberapa pencari kebenaran, beberapa orang yang murid yang ingin datang untuk mencari, untuk dibimbing oleh Junaid al-Baghdadi untuk berguru pada beliau. Tapi begitu melihat Junaid duduk dikelilingi apa yang mereka tangkap sebagai kemewahan, mereka langsung mengurungkan niatnya untuk berguru. Mereka, orang-orang ini, anak-anak muda ini, kembali berkelana ke sana kemari mencari guru. Setelah berkelana sekian lama, mereka menemukan seorang pertapa yang sedemikian sederhana hidupnya. Begitu sederhananya sehingga tidak ada sesuatu pun yang dimilikinya kecuali selembar tikar dan sekendi air. Dia hidup di lereng gunung, sebuah gua. Mereka tertarik. Kemudian salah satu dari mereka berkata, kehidupanmu yang sederhana dan keras ini jauh lebih kami sukai daripada kehidupan gemilau dari Junaid, yang tampaknya sudah berpaling dari kebenaran, kata salah seorang dari mereka. Sang pertapa menghela nafas dan dengan terbata-bata mengatakan, sesungguhnya kamu semua ini gampang terpengaruh dan tertipu oleh hal-hal yang lahiriah. Sadarilah itu agar kalian tak menjadi orang yang malang. Sekarang, kata si orang tua tadi, meneruskan, Junaid memang dikelilingi segala macam kemewahan karena ia telah kebal dengan kemewahan. Dan aku dikelilingi kemiskinan karena aku telah kebal dengan kemiskinan. Kesimpulannya, Junaid bisa kaya karena dia kebal dengan kekayaan. Artinya apa? Kekayaan tidak menempel di dirinya. Dia tidak menjadi lupa pada Allah, lupa pada semuanya, pada tugas-tugasnya sebagai manusia, pada kemanusiaannya, karena kekayaan. Di satu sisi, si pertapa tadi kebal dengan kemiskinan. Kemiskinan tidak membuat dia mengeluh, kemiskinan tidak membuat dia meronta-ronta atau menjadi mengutuk Tuhan dan lain sebagainya. Dia bisa menerima itu dengan legowo kalau bahasa Jawa, dengan ikhlas. Artinya orang akan menemukan itu ketika dia berdamai dengan lingkungan yang diberikan Allah pada dirinya. Atau cerita lain yang terkenal tentang Ibrahim bin Adham. Suatu hari Ibrahim bin Adham jalan di jalan gitu ketemu orang yang mengeluh-ngeluh. Ya Allah, beri saya rezeki ya Allah. Berilah terbukakan lagi macam-macam. Nah, Ibrahim bin Adham nyeletuk. Nah, pasti kemiskinanmu ini gratisan. Si orang tadi marah. Apa ada kemiskinan yang tidak gratisan? Ibrahim bin Adham mengatakan, saya nggak gratisan. Saya mendapatkan kemiskinan ini dengan menjual kerajaan saya. Saya tinggalkan kerajaan saya dan saya memilih hidup ini.
Artinya ketika kita mampu menerima kenyataan apa adanya, maka kita tidak tergoda untuk keluar dari ikatan kita pada Allah. Karena dunia ini kita hanya lewat saja, entah kita kaya atau tidak kaya, entah diberi atau karena Quran menyebut yang satu dan yang lain ini cobaan. Kita kalau bahasa Jawa ada istilah wang sinawang, saling melihat yang lain. Artinya melihat yang lain kan tidak pernah melihat dirinya. Kadang melihat sana, wah kok enak sana ya. Padahal tidak merasakan. Di sana juga ada banyak yang nggak enak. Tapi dia juga hanya melihat tidak enaknya dirinya, melihat enaknya orang lain. Akibatnya hidupnya tidak akan pernah tenang. Karena dia nggak kebal. Kalau sudah kebal dengan itu, melihat dirinya sendiri. Oke, kita terima apa adanya. Sehingga kita akhirnya kebal. Kita kaya, tidak menjadi sombong, tidak merubah pola hidup kita. Tidak merubah pola relasi sosial kita. Rasulullah, kalau mau, bisa menjadi kaya raya sebenarnya. Kalau mau. Tapi beliau memilih untuk tetap hidup sangat sederhana. Sangat miskin. Malah pernah mengatakan, hidupkanlah aku dengan, matikanlah aku dengan miskin dan hidupkanlah, bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Artinya, itu pilihan Rasulullah. Rasulullah sebelum menjadi Rasul, saudagar. Punya gudang. Sebelum menikah bahkan dengan Siti Khadijah. Artinya, kalau memilih harta itu dengan gampang. Dengan pampasan, dengan macam haknya. Ternyata tidak. Bahkan Rasulullah tidak minta privilege. Tidak minta dihormati. Ketika datang akhir, beliau duduk di belakang. Tidak minta di depan. Dia tidak pernah memanfaatkan, saya ini Rasul, saya ini, maka hormati saya. Enggak pernah bahkan. Bahkan yang bersifat seperti itu aja enggak. Rasulullah memberi contoh kita untuk kebal dengan apa yang kita terima di dunia. Apapun bentuknya. Karena dengan cara begitu kita selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.